Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi washabihi wa mafa. Baik, perkenalkan, nama saya Asnur Maulana dari program studi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan atau membawakan sebuah materi tentang persamaan diferensial variabel terpisah homogen, non-homogen, eksak dan non-eksak. Nah, untuk materi yang pertama, persamaan diferensial biasa variabel terpisah. Nah, persamaan ini adalah merupakan suatu bentuk persamaan yang ditandai oleh fakta bahwa dua peumah dari persamaan ini masing-masing didiferensialkan, dan dapat ditempatkan di ruas yang berlawanan. Nah, adapun bentuk umum dari persamaan ini yakni fx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Nah, berdasarkan bentuk umum ini, bentuk-bentuk dalam variabel x dikelompokkan dengan turunannya yaitu dx. Sedangkan bentuk-bentuk dalam variabel y-nya dikelompokkan dengan turunannya yaitu dy, sehingga bentuk persamaan diferensialnya fx dx ditambah gy dy sama dengan 0. Nah, contohnya. Selesaikan persamaan diferensial biasa berikut. 2x dx ditambah y dy sama dengan 0. Nah, 2x dx ditambah y dy keduanya pakai aturan variabel dipisah, sehingga kedua ruas kita integralkan, sehingga integral 2x dx ditambah integral 2y dy sama dengan integral 0. Nah, integral dari 2x sama dengan x kuadrat sedang tambah 1 tambah c1, sedangkan integral dari y sama dengan 1/2 y kuadrat ditambah c2, sedangkan integral dari 0 sama dengan c. Nah, sehingga diperolehlah x kuadrat ditambah 1/2 y kuadrat sama dengan c. Nilai c nya ini dikelompokkan. Nah, selanjutnya kedua, nilai x kuadrat ini pindah ruas, sehingga 1/2 y kuadrat sama dengan c dikurang x kuadrat. Nah, selanjutnya kedua ruas ini kita kalikan dengan 2, sehingga 1/2 y kuadrat sama dengan c dikurang x kuadrat diperoleh y kuadrat sama dengan 2 dikali c dikurang x kuadrat. Nah, sehingga diperolehlah solusi umumnya y sama dengan akar c dikurang 2x kuadrat. Nah, selanjutnya persamaan diferensial biasa homogen. Nah, fungsi f x, y disebut fungsi homogen berderajat n dalam x dan y jika f lambda x, lambda y sama dengan lambda pangkat n f x, y untuk setiap parameter lambda. Contoh, fx, y sama dengan x kuadrat ditambah xy ditambah y kuadrat. Nah, di sini fx, x, y-nya diubah lambda x, lambda y, sehingga fx lambda x, lambda y sama dengan lambda x pangkat 2 ditambah lambda y dikali lambda x ditambah lambda y pangkat 2. Nah, di sini lambda x dikali pangkat 2 sama dengan lambda pangkat 2 x pangkat 2. Nah, sedangkan di sini x lambda y dikali lambda x hasilnya itu lambda pangkat 2 xy. Nah, sedangkan lambda y pangkat 2 hasilnya yakni lambda pangkat 2 y pangkat 2. Nah, sehingga lambdanya di sini dikeluarkan. Nah, sehingga diperolehlah lambda pangkat 2 dikali x kuadrat ditambah xy ditambah y kuadrat. Nah, karena lambdanya di sini berpangkat 2, maka fungsi fx, y disebut fungsi homogen berderajat 2. Nah, selanjutnya bentuk umum persamaan diferensial homogen ini. Mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0, atau fx, y sama dengan mx, y dibagi nx, y sama dengan lambda pangkat 0 x, y. Adapun teorema yang berlaku dalam koefisien homogen adalah teorema yang pertama itu, jika mx, y dan nx, y kedua-duanya adalah fungsi homogen berderajat sama, maka fungsi mx, y dibagi nx, y adalah fungsi homogen berderajat 0. Nah, teorema yang kedua, jika fx, y adalah fungsi homogen berderajat 0 dalam x dan y, ya, maka fx, y adalah fungsi dari yx saja. Nah, di sini sebagai catatan, substitusikan y per x sama dengan u, atau
Y sama dengan UX jika bentuk NX, Y nya lebih sederhana dari bentuk FX, Y. Kemudian yang kedua, substitusikan XY sama dengan W atau X sama dengan WY jika bentuk MX, Y lebih sederhana dari bentuk NX, Y. Nah, contoh yang pertama, selesaikan persamaan diferensial berikut. X ditambah 2Y dx ditambah 2X ditambah 3Y dy. Nah, penyelesaian MX, Y nya di sini adalah X ditambah 2Y, sedangkan MX, Y nya ini X, Y nya ini diubah ke lambda, sehingga M lambda X, lambda Y sama dengan lambda X ditambah 2 dikali lambda Y, sehingga diperolehlah lambda X ditambah 2Y, lambdanya dikeluarkan, sehingga diperolehlah lambda derajat 1 MX, Y. Kemudian NX, Y sama dengan 2X ditambah 3Y, seperti tadi yang di atas. X, Y nya diubah ke lambda, jadi lambda X, lambda Y sama dengan 2 lambda X ditambah 3 lambda Y sama dengan, di sini sama seperti tadi di atas, lambdanya kita keluarkan, atau sehingga lambda 2X ditambah 3Y. Karena MX, Y dan NX, Y sama-sama berderajat 1, sama-sama derajatnya 1 kan, maka persamaan tersebut adalah PD homogen berderajat 1. Nah, misalkan tadi Y sama dengan UX, Y sama dengan UDX ditambah X du, U sama dengan Y per X. Nah, X ditambah 2UX dx ditambah 2X ditambah 3UX, dikali UDX ditambah X du sama dengan 0. Nah, ini kita akan dimasuk ke dalam 2X ditambah 3UX dikali UDX ditambah X du. Nah, sehingga diperolehlah X ditambah 2UX dx ditambah 2UX ditambah 3U kuadrat X dx ditambah 2X kuadrat ditambah 3UX kuadrat du sama dengan 0. Nah, di sini kita kelompokkan, sehingga X ditambah 4UX ditambah 3 kuadrat X dx, ditambah 2X kuadrat ditambah 3UX kuadrat du sama dengan 0. Kita kelompokkan di sini dx dan du nya. Nah, selanjutnya 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat X dx ditambah 2 ditambah 3U X kuadrat du sama dengan 0. Nah, di sini kedua ruas kita kalikan dengan 1 ditambah, kita bagi atau kalikan dengan, kita bagi dengan 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat dikali X kuadrat, sehingga diperolehlah 1 per X dx ditambah 2 ditambah 3U per 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat du sama dengan 0. Nah, di sini kita pakai aturan variabel pengganti bisa tadi dengan mendiferensialkan kedua ruas, sehingga mengintegralkan kedua ruas, sehingga integral 1 per X dx ditambah integral 2 ditambah 3U per 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat du sama dengan integral 0. Nah, integralnya dari 1 per X adalah ln X ditambah, sedangkan integral dari ini adalah 1/2 dan 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat sama dengan C. Nah, sehingga ln X ditambah 1/2 dan dikali 1 ditambah, nah sehingga di sini nilai Y nya kita substitusikan ke pemisalannya tadi, sehingga ln X ditambah 1/2 ln 1 ditambah 4Y ditambah per X ditambah 3Y kuadrat per X kuadrat sama dengan C. Nah, itulah solusi awalnya. Nah, selanjutnya persamaan diferensial homogen. Nah, fungsi fx, y disebut fungsi homogen bila terdapat nx r, sehingga berlaku fkx,
KY sama dengan KN fx, y dengan n disebut order dari fungsi homogen fx, y. Jika syarat di atas tidak terpenuhi maka disebut PD non homogen. Nah, bentuk umum PD non homogen ini adalah AX ditambah BY ditambah C DX ditambah PX ditambah PY ditambah R DY sama dengan 0, dengan A, B, C, P, Q, R adalah sebuah konstanta. Nah, untuk bentuk penyelesaiannya, untuk menyelesaikan PD non homogen tersebut terlebih dahulu harus diperhatikan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi, yaitu kondisi yang pertama, jika A per P tidak sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R, atau AQ dikurang BP tidak sama dengan 0, maka kita substitusikan U. Di sini akan kita substitusikan U sama dengan AX ditambah BY ditambah C, dan V sama dengan VX ditambah PY ditambah R. Kemudian kondisi yang kedua, jika A per P sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R, atau AQ dikurang BP sama dengan 0, maka kita substitusikan V sama dengan AX ditambah BY ditambah DP sama dengan A dikali DX ditambah B dikali DY. Nah, sedangkan untuk kondisi yang ketiga, jika A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M, di sini akan kita substitusikan A sama dengan MP, B sama dengan M, dan C sama dengan MR. Contohnya, jika A per P tidak sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R, atau AQ dikurang BP tidak sama dengan 0. Nah, selesaikan persamaan diferensial berikut. X ditambah 2Y dikurang 4 DX dikurang 2X ditambah Y dikurang DY sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya, nah, di sini kita mencari masing-masing konstantanya. Konstanta dari A itu adalah 1, B sama dengan 2, C sama dengan min 4, P sama dengan 2, Q sama dengan 1, dan R sama dengan min 3. Nah, jadi kita bisa dapat di sini AQ dikurang BP tidak sama dengan 0, maka kita pakai kondisi yang pertama. Kemudian kita rubah menjadi substitusikan atau ubah menjadi UQ dikurang VP DU ditambah VA dikurang UB DV sama dengan 0, sehingga diperolehlah U sama dengan min 1 dikurang V dikurang 2 DU ditambah V dikali 1 dikurang U dikali 2 DV sama dengan 0. Di sini nilai konstantanya sudah dimasukkan, sehingga diperolehlah min U ditambah V dikurang 2 DV sama dengan 0. Ini homogen. Nah, selanjutnya substitusikan U per P sama dengan T, atau U sama dengan TV, dan turunannya DU sama dengan V dt ditambah T dV, sehingga min TV ditambah 2V dikali V dt ditambah T dV ditambah V dikurang 2 TV dV sama dengan 0. Nah, di sini kita substitusikan tadi nilainya, nah, sehingga diperolehlah min TV kuadrat ditambah 2V kuadrat dt ditambah min T kuadrat V ditambah 2 TV dV ditambah V dikurang 2 TV D sama dengan 0. Nah, sehingga diperolehlah V kuadrat dikurang T ditambah 2 dt ditambah V dikurang T kuadrat ditambah 1 dV sama dengan 0. Nah, di sini nilai V-nya kita kerolkan sebagai pengalih, sehingga V dikali V kurang min T ditambah 2 dt ditambah min T kuadrat ditambah 1 dV sama dengan 0. Nah, untuk V-nya di sini adalah sama dengan 0, atau V min T ditambah 2 dt ditambah T kuadrat ditambah 1 dV sama dengan 0, di mana nilai V sama dengan min 2x dikurang Y ditambah 3 sama dengan, atau min 2x dikurang Y ditambah 3 sama dengan 0. Ini adalah penyelesaian. Kondisi yang kedua, selesaikan persamaan diferensial berikut. 3x ditambah 3y ditambah 6 dx ditambah x ditambah y ditambah 2y dy sama dengan 0. Di sini nilai 3-nya dikeluarkan sebagai pengalih, sehingga 3 dikali x ditambah y ditambah
2 dx hasilnya akan sama dengan 3x ditambah 3y ditambah 6 dx. Kemudian ditambah x ditambah y ditambah 2 dy sama dengan 0. Nah, kita dengan mengambil m sama dengan 3 dan kita membagi kedua ruas dengan x ditambah y ditambah 2 sehingga diperolehlah 3 dx ditambah dy sama dengan 0. Nah, sehingga di sini kedua ruas kita integralkan sehingga integral 3 dx ditambah dy sama dengan integral 0, sehingga integral dari 3 dx sama dengan 3x ditambah c sama dengan integral dari dy sama dengan y ditambah c sama dengan c, sehingga y sama dengan c dikurang 3x. Nah, c-nya ini kita pindahkan. Nah, selanjutnya persamaan diferensial eksak. Nah, persamaan diferensial ordinal pertama dari satu variabel disebut eksak atau diferensial eksak jika persamaan tersebut merupakan hasil dari diferensiasi sederhana. Nah, persamaan diferensial eksak bentuk umumnya itu merupakan m x, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0. Nah, di sini mx, y yaitu merupakan fungsi dengan dua variabel. Ada variabel x dan y, nx, y. Ada variabel x, y itu merupakan dua fungsi dengan dua variabel. Nah, untuk menentukan atau untuk cara mengerjakan persamaan diferensial itu kita harus tahu bahwa bentuknya itu eksak atau non eksak. Nah, cara untuk menentukan apakah itu eksak atau eksak syaratnya adalah nilai do m per do y sama dengan do n per do x harus sama. Nah, kemudian do m per do y itu merupakan turunan dari fungsi mx, y terhadap y. Jadi nanti kalau ada dua variabel, misalkan xy kuadrat itu diturunkan tapi tidak diturunkan terhadap si y-nya, bukan x-nya, karena dia do m per do y. Nah, yang ini juga sama, do n do x yaitu turunan dari fungsi n, y terhadap x. Nah, lanjut, ketika nilainya sudah sama, berarti dia adalah fungsi PD eksak. Nah, kita akan melanjutkan pengerjaannya dan menentukan solusi umum dari PD eksak dari PD eksak tersebut. Cara pengerjaannya adalah dengan dua cara. Yang pertama dengan cara menggunakan fungsi mx, y, dan cara kedua menggunakan fungsi nx, y. Di sini kita terserah memilih cara yang mana, pastinya hasilnya akan sama. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contohnya. Nah, oke, di sini ada contoh-contoh, yaitu fungsinya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dx ditambah 2x y dy sama dengan 0. Tentukan apakah persamaan diferensial tersebut eksak atau bukan eksak. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama menentukan apakah PD tersebut eksak atau bukan eksak dengan syaratnya tadi do m per do y harus sama dengan do n per do x. Nah, untuk x kuadrat ditambah y kuadrat itu adalah mx, y, sedangkan nx, y itu adalah 2xy dy. Sehingga turunan dari do m per do y dari x kuadrat ditambah y kuadrat itu adalah 2y, sedangkan turunan dari do n per do x dari 2xy sama dengan 2y. Karena nilainya sama, maka PD ini disebut PD eksak. Dan cara yang pertama itu mencari nilai fx, y dengan mx, y. Nah, fx, y ini tadi kita sesuai dengan rumusnya, integral mx, y ditambah cy. Nah, di sini kita masukkan nilai mx, y-nya x kuadrat ditambah y kuadrat dx ditambah cy. Nah, selanjutnya nilai dari turunan dari x kuadrat adalah 1/3 x pangkat 3 ditambah xy kuadrat ditambah cy. Selanjutnya kita akan mencari nilai cy dengan kita turunkan f terhadap y-nya. Do f do y sama dengan integral mx, y ditambah cy sama dengan nx, y. Nah, di sini do f per do y,
nilai mx, y, integral mx, y ditambah cy di sini kita masukkan, sehingga sepertiga x pangkat 3 ditambah x y kuadrat ditambah cy sama dengan 2x. Nah, di sini kita turunkan terhadap fungsi y-nya, karena di sini konstan sehingga hasilnya adalah 0, sehingga diperolehlah 2xy ditambah c aksennya sama dengan 2xy. Karena di sini 2xy sama dengan 2xy, maka sudah jelas hasilnya adalah 0 nantinya, sehingga di sini kedua ruas akan kita integralkan untuk mencari nilai cy-nya, sehingga integral c aksen y sama dengan integral 0 dy. Kenapa di sini dy? Karena di sini adalah cy, sehingga cy-nya didapatkan sama dengan 0. Sehingga kita substitusikan nilai cy-nya itu ke dalam persamaan f tadi, sehingga sepertiga x pangkat 3 ditambah x y kuadrat ditambah cy sama dengan sepertiga x pangkat 3 ditambah x y kuadrat. Nah, adapun pengaplikasiannya dalam mapel, tinggal kita masukkan sesuai dengan format yang tertera, seperti masukkan with totals, kemudian kita masukkan persamaannya, kemudian kita akan menguji syarat eksak, kemudian kita diferensialkan, kemudian kita operatorkan, kemudian lagi dioperatorkan, kemudian mencari solusi umum dengan mengintegralkan m terhadap x, kemudian kita akan mencari nilai gy, kemudian kita akan juga mencari solusi dari nilai gy. Nah, selanjutnya persamaan diferensial biasa non eksak. Nah, persamaan diferensial non eksak adalah suatu persamaan diferensial tingkat 1 yang berbentuk mx, y dx ditambah nx, y sama dengan 0. Nah, dengan syaratnya adalah do m x, y dy tidak sama dengan do n x, y do x per do x. Nah, adapun faktor integrasi persamaan diferensial non eksak, yaitu yang pertama misal u sama dengan x, y sama dengan 2x, yaitu fungsi bervariabel x saja, maka faktor integralnya adalah u sama dengan eksponen integral f(x) dx, atau u sama dengan eksponen integral do m per do y dikurang do n per do x per nx, y. Sedangkan untuk faktor integrasi yang kedua, misalnya u sama dengan uy, yaitu fungsi bervariabel y saja, maka faktor integralnya adalah u sama dengan eksponen integral f(x) dx, atau u sama dengan eksponen min do m per do y dikurang do n per do x dibagi mx. Nah, untuk u merupakan fungsi xy, maka rumusnya yaitu u sama dengan eksponen integral do m do y dikurang do n do x dibagi ny dikurang mx dz. Nah, untuk u merupakan fungsi x plus minus y, maka rumusnya yaitu u sama dengan eksponen do m x, do m do y dikurang do n do x n plus minus m do z. Kemudian u merupakan fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat, maka rumusnya adalah u sama dengan eksponen do m do x dikurang do n do y do x dibagi 2x dikali n dikurang 2y dikali m dz. Nah, contoh soal. Selesaikan persamaan diferensial 2xy dx ditambah 2x kuadrat ditambah 3dy sama dengan 0. Faktor integrasi fungsi dari y adalah, yang pertama kita cek dulu keeksakannya, apakah dia eksak ataukah tidak. Yang pertama 2xy adalah nilai mx, y nya, sehingga kita turunkan 2x nya terhadap y sehingga diperolehlah 2x, kemudian nilai nx, y nya itu adalah 2x kuadrat ditambah 3, sehingga kalau kita turunkan terhadap x maka diperolehlah 4x. Nah, karena di sini nilai do m per do y nya tidak sama, maka ini merupakan PDE non eksak. Nah, selanjutnya kita terlebih dahulu, karena di sini non eksak, kita mencari faktor integrasinya fungsi dari y tersebut dengan rumus do m x, y dibagi do y dikurang do n do x dibagi mx, y sama dengan 2x dikurang 4
X per 2XY. Nah, sehingga diperolehlah hasilnya min 1Y. Nah, di sini U sama dengan E minus integral min 1 per Y dy sesuai dengan rumus yang telah diberikan tadi. Nah, sehingga faktor integrasinya adalah U sama dengan Y. Nah, kemudian kalikan U ini ke persamaan awal, sehingga 2XY dx ditambah 2x kuadrat ditambah 3dy sama dengan 0. Nah, kita kalikan Y sama dengan 2XY dx ditambah 2x kuadrat ditambah 3dy sama dengan 0, sehingga diperoleh 2xy kuadrat dx ditambah 2x kuadrat y ditambah 3y dy sama dengan 0. Nah, di sini diperolehlah persamaan diferensial baru. Nah, kemudian kita cek lagi keeksakannya pada yang baru ini, apakah m y nya sudah sama. Nah, ternyata mx, y 2x y kuadrat kita turunkan terhadap y, maka hasilnya itu adalah 4xy. Sedangkan nx, y 2x kuadrat ditambah 2x kuadrat y ditambah 3y, jika kita turunkan terhadap x, maka nilainya juga sama dengan 4x, y. Maka ini merupakan PD eksak. Nah, kemudian kita pakai cara yang pertama. Misal ada solusi fx, y sama dengan c1 dengan menganggap y nya itu adalah konstan, maka fx, y sama dengan integral m dx ditambah gy. Nah, di sini kita masukkan nilai m nya, sehingga 2xy kuadrat dx ditambah gy. Nah, nilai dari integral 2xy kuadrat adalah x kuadrat y kuadrat ditambah gy. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai gy nya, yakni dengan menurunkan terhadap y, sehingga f per y sama dengan nx, y. Nah, nya sama dengan dikali x kuadrat y kuadrat dx ditambah gy sama dengan y sama dengan 2x kuadrat y ditambah 3y. Ini adalah nilai nx, y nya, sehingga 2x kuadrat y ditambah k aksen y sama dengan 2x kuadrat y ditambah 3y. Ini adalah hasil dari turunan dari dy, dibagi y. Operator ini adalah hasil dari operator turunannya, sehingga di sini kedua ruas akan diintegralkan, sehingga integral gy aksen y sebenarnya di sini ini dicoret 2x kuadrat ditambah 2x kuadrat y, sehingga diperolehlah hasil dari integral g aksennya adalah gy, hasil dari integral 3y sama 3 per 2 y kuadrat ditambah y kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai gy pada fx, nilai fx, y nya, sehingga diperolehlah x kuadrat y kuadrat ditambah 3 per 2 y kuadrat ditambah c, atau x kuadrat y kuadrat ditambah 3 per 2 y kuadrat sama dengan c. Nah, jadi solusi umumnya adalah x kuadrat y kuadrat ditambah 3 per 2 y kuadrat sama dengan c. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.